wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan, yaitu David Ausubel, beserta teorinya yang dikenal luas, yaitu teori pembelajaran bermakna. Teori ini menjadi sangat penting karena menekankan betapa pentingnya pengetahuan awal siswa dalam proses belajar. Di era pendidikan modern saat ini, pendekatan Ausubel semakin relevan dan menjadi dasar banyak strategi pembelajaran aktif dan kontekstual. Biodata singkatnya, David Paul Ausubel. Beliau lahir di New York City pada tanggal 25 Oktober 1918 dan wafat pada tanggal 29 Juli 2008. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang psikologi pengembangan di Columbia University. Selain sebagai akademisi, Ausubel juga pernah berpraktik sebagai psikiater yang memperkuat wawasannya di bidang psikologi. Karya terkenalnya adalah buku berjudul Educational Psychology: A Cognitive View yang terbit pada tahun 1968. Perjalanan singkat hidup. Jadi, beliau itu tumbuh di dalam keluarga yang menekankan pentingnya sebuah pendidikan. Setelah selesai dari studi di University of Pennsylvania, beliau melanjutkan pendidikan doktoral di Columbia University dan mengambil spesialisasi dalam psikologi perkembangan. Ausubel juga memiliki karirnya sebagai akademisi dan peneliti. Beliau juga aktif dalam praktik psikiatri yang memperkuat wawasan psikologisnya. Karya-karyanya mulai dikenal luas pada saat ini, yaitu menjabat sebagai Professor of University of Illinois dan University of Toronto. Dengan ketekunannya dalam meneliti proses belajar siswa, itu membuatnya menjadi salah satu tokoh penting dalam aliran kognitivisme dalam psikologi pendidikan. Kontribusi dalam dunia pendidikan dan psikologi. David Ausubel dikenal sebagai teori pembelajaran bermakna, meaningful learning theory. Menurutnya, proses belajar yang efektif jika informasi baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Pengetahuan awal, yaitu prior knowledge, itu menjadi salah satu landasan penting dalam pembentukan pemahaman yang mendalam. Beliau juga membedakan dua jenis pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan lama. Yang kedua adalah pembelajaran hafalan atau rote learning. Informasi hanya dihafal tanpa dipahami. Jadi, inti dari teori ini adalah bahwa belajar akan lebih efektif jika siswa itu memiliki pemahaman di awal. Dan guru itu membantu mereka mengaitkan materi baru dengan materi yang sudah dikenal. Ausubel juga memperkenalkan Advantage Organizer, yaitu materi pendahulu yang membantu siswa menyiapkan diri secara mental sebelum belajar. Contohnya seperti peta konsep, grafik, pertanyaan reflektif, atau ilustrasi sederhana. Yang terakhir ada kontribusi dan relevansi, yaitu kontribusi Ausubel terhadap pendidikan itu sangat besar. Kenapa? Karena ia itu menempatkan struktur kognitif siswa sebagai pusat pembelajaran. Ia juga membantu guru untuk merancang pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun makna. Di masa kini, teorinya itu sangat sejalan dengan kurikulum merdeka, di mana pembelajaran menyesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan pengalaman siswa. Teknik advance ini dikembangkan sebagai bentuk digital, contohnya video pembukaan, simulasi, dan kuis yang awalnya membantu aktivitasi skemata. Nah, sebagai penutup,
kita bisa mengambil pelajaran penting dari teori David Ausubel, yaitu bahwa belajar itu bukan hanya sekedar menerima informasi, melainkan sebuah proses untuk mengaitkan dan membentuk makna dari pengalaman yang sudah ada. Dalam dunia pendidikan yang modern ini, pendekatan ini itu menjadi siswa itu menjadi lebih aktif, terlibat, dan berpikir kritis. Semoga melalui pemahaman ini, kita sebagai calon pendidik dapat merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.